القاضي العباس والكرم على السنسال يسمى الشيخ القاضي الجيلاني وحسن جميع كتب من جميع أساتذة رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولرضا عن حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونحسن جميع الأمور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا نسألك محبتك ومعرفة قربك يا أرحم الراحمين للجمال والكمال والبركة والمنفعة في كل أعمالنا في كل حياتنا في كل رزقنا في كل علمنا وفي كل مقاصدنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. رضي الله تعالى. Para hadirin, para sepuh ingkang kula hormati, seringkali kula kali panjenengan hari ini dihadapkan pada pemahaman-pemahaman Islam sing saestu-estu sedikit banyak, akhirnya membuat kula kali panjenengan bukan tambah cedek kalian Allah Subhanahu wa taala, makin jauh kalian Allah Subhanahu wa taala. Sebab nopo terjadi demikian? Karena Islam saat ini kok kata Islam yang disalahpahami, kata Islam yang disalahpahami. Artinya nopo pemahaman tentang Islam niku keliru saestu-estu. Makanya kula kali panjenengan kedah berkait ngaji niku kagem nopo, kagem menepis prasangka, kagem mengikis kekeliruan-kekeliruan sing kula kali panjenengan sakniki mirengaken lewat sosial media dan lain sebagainya. Sing dados penyebab utama kekeliruan dalam memahami Islam itu sing pertama yaitu kedangkalan ilmu pengetahuan kula kali panjenengan. Yo kok kula kali panjenengan wajib ngaji. Makane ora kena nyuwun sewu nih kula kali panjenengan rumangsani bahwa sing kula nipun cukup saestu-estu tiap hari kedah ngaji. Tiap hari kedah apa? Ngaji. Yang kedua, karena sifatnya manusia gak ada ilmu sisi berlebihan, maka sesuatu yang sifatnya berlebihan itu diempakna nama mesti hasilnya demikian juga dalam beragama. Berlebihan dalam beragama, berlebihan tanpa didukung oleh sesuatu sing sifatnya ilmu. Akhirnya agama ini tidak bergontok-gontokan. Akhirnya agama cuma buat perdebatan, boleh bener deh. Dan ini jadi kasus akhirnya puluh kali panjangnya banyak sekali yang salah memahami tentang Islam. Ibaratnya puluh kali panjangnya nggak ada nih griyo kuatan bolong kadang-kadang rusak. Maka kalau yang kali panjangnya kadang melakukan sesuatu
sesuatu sing bisa dandani kabeh. Lek bolot ya diganti sing anyar. Sekiranya nutupi sing lek rusak didandosi sekiranya memperbaiki supaya sing rusak ini dadosaken manfaat. Sebab nopo sudut pandang atau interpretasi sesuatu yang berbeda kadang-kadang sajane ketone beda tapi boten beda. Angger kita niki berjalan sesuai dengan ilmu sing disyariatkan kali Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono sing kumut juga keliru ketika kalau kalimatnya paham tentang asbabul wurud iku ono sing gak kumut iku kali pancen kudu trimo. Karena itu juga berlaku ketika Rasulullah mencontohkan demikian. Maka ketika pulau kalian pada pemahaman sing betul-betul itu harus pulau kalian pahami. Ketika soal demi soal ini hadir, maka pulau kalian tidak banyak menjadikan itu masalah. Justru dalam perbedaan untuk nomor ini membuat suatu kemaslahatan barang itu lebih sah, karena tujuannya sama-sama bagus. Di Quran pun itu seringkali kalau kali panjang dicontohkan tentang suatu hal atau sudut pandang dalam mensikapi sesuatu. Quran pun kadang-kadang ono ini, wontennya itu berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Makanya wonten Quran nasakh mansukh. Hukum yang satu itu dibantah dengan hukum yang lain karena situasi ini berbeda. Demikian yang satunya lagi kemudian kembali pada hukum asal karena situasinya juga berbeda. Satu contoh soalnya kulo niki wonten pertanyaan. Saya belum makan. Kulo niki dereng mam. Dereng mam niku mung wong sing nangkep. Pertanyaan kulo mesti jawabannya beda. Tergantung sudut pandang. Wonten sing ngatakan bahwasanya jenengan itu dereng mam karena kencot, karena kan saya belum makan. Kulo ngaku kulo dereng mam. Berarti siji ngomong kok iki kencot. Lah sing nomor loro ngendikan saya masih kenyang, kulo pasti pak. Berarti saya sudah makan ini, saya sudah makan ini. Wonten sing pertama, saya belum makan ini. Sing pertama kencot, sing kedua isi pak. Saya belum makan. Padahal pertanyaannya sama. Sing ketiga wonten sing anggapan sisa makanan aku ngambil. Sebab nyong baru mana? Dengan satu pertanyaan saja sudah interpretasi, sudah cara nopo jenenge nganggep masalah itu berbeda. Saya lapar. Sepuluh ini dereng mangan. Sepuluh dereng mangan. Lah si A ngomong oh ini kencot. Si Jimane nganggepe oh iki gorong nopo? Gorong mangan. Si ketiga sisakan makan buat saya. Dan itu terus kata saudara. Dalam hal itu satu pertanyaan yang sama pun kadang-kadang menimbulkan satu yang berbeda jawaban. Contoh kalau melarang bocah, dilarang bocah. Misalkan untuk pertanyaan, oleh pipitan apa ora oleh pipitan? Ini jawaban kita. Jawabannya kondisional. Lek ora ten pipitan aja pipitan. Soalnya lek pipitan kok tiba atau nabrak siji ne boten ansar. Siji ne wis pipitan. Sebab pun mahir. Demikian juga dalam kondisi situasi mensikapi hukum Islam kalau kali panjenengan kadang kados mengatakan sebab kadang-kadang kalau kali panjenengan selalu bersikeras bahwasanya apa sih kalau dapat hari ini dan saya ini itu selalu ada tidak selalu demikian kudu ngepasne ambek Nah, hari ini yang terjadi menurut dia memahami Kanjeng Nabi Muhammad itu level hanya sebatas Kanjeng Nabi Muhammad pokoknya itu panutan pulau kali
Nabi Muhammad. Niki secara nopo letter iki bener. Tapi lek dionceni malih niku boten klirune. Klirune bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad cuma utusane Gusti Allah. Semuanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi cuma menyampaikan yang dimau kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya manusia. Kanjeng Nabi ini nanti dikira. Kanjeng Nabi ini nanti ditegur kali Allah Subhanahu wa taala meskipun salahnya boten fatal kata 10 kali panjenengan. Ya Muhammad, berasal Gusti Allah, ya Muhammad, jika kau nopo jenenge mencintai seseorang, jangan nganggap bahwanya kau memberi hidayah pada orang itu. Tapi sehingga hidayah itu namun Gusti Allah. Inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak akan bisa memberi petunjuk pada orang yang kamu cintai sekalipun kecuali petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak pemahaman tentang Kanjeng Nabi Muhammad itu produk panjenengan dalam sirapinya keliru. Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Gusti Allah yang membawa risalah saking Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud saking Allah langsung niku wujude Al-Qur'an. Lek wujude suatu sing dihadirkan Allah melalui hati Kanjeng Nabi niku wujude hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak sekali akhirnya salah paham dalam memahami kata semangat. Contoh soal mali tentang poligami. Banyak orang yang menganggap ini saya umpulkan banyak pun sampul ketok atas. Nuduh Kanjeng Nabi Muhammad itu dia segi persek. Supunya apa jadi seks berlebihan. Tapi lu sing ini lek dionceni saestu 10 badhe kalau kali banyak badhe pacengan saestu. Bahwasanya sing dihadirkan Rasulullah SAW tidak melulu tentang bahkan tidak ada urusan tentang kaitannya dengan seksual. Kanjeng Nabi Muhammad niku dados monogami niku sampai umur 53 tahun. Niku monogami. Kira-kira lek tiyang berpikir jan niki wong sampai sesepuh kados ngoten Kanjeng Nabi ini nopo ngalami istilah Kanjeng Nabi berlebihan pasti mengatakan tidak. Ditinggal Siti Khadiijah itu umur 53 tahun. Kemudian Rasulullah menikah pertama dengan seorang wanita itu pun umurnya sudah 66 tahun, lebih sepuh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 66 tahun. Wanita pertama yang dinikahi Rasulullah setelah Khadijah dijatuh umurnya 66 tahun. Itu pun Rasulullah karena mengawin dia karena suaminya meninggal di medan pertempuran. Sing nomor kali Rasulullah nikahi Siti Aisyah itu dalam umur 9 tahun tidak dikumpuli Rasulullah. Rasulullah mengumpuli Siti Aisyah setelah hijrah ke Madinah. Itu baru dikumpuli. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menikahi seorang itu karena seorang ini punya laki-laki yang musyrik, yang kafir. Sehingga ini tokoh-tokoh utama, tokoh panutan. Sehingga ketika suaminya meninggal, maka ojo sampai ini tokoh sentral di satu suku ini jadi pengaruhi suku yang lain. Akhirnya kan sama Rasulullah diambil istri. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang lebih utama dibanding hanya sekedar tentang seks saja. Betul-betul kepikiran. Karena di ranah tiang-tiang sing nopo soal itu seks itu hina. Itu bagian sing berapa? Boten bahas tentang niku tok. Jadi yang dihadirkan Rasulullah niku luar biasa. Lek wonten tiyang ngendikan ujolah Rasulullah rabi karo Siti Khadijah suki. Ayo kedunya. Tapi menurut saya Kanjeng Nabi itu hanya itu yang dicari. Kanjeng Nabi itu termasuk kriteria itu. Sebab ketika Rasulullah Siti Khadijah ini sedo, Kanjeng Nabi sedihnya luar biasa. Bahkan jauh setelah Khadijah meninggal, para istrinya ini protes tentang hebatnya Kanjeng Nabi kalau nolong Siti Khadijah.
Makanya nun sewu nih, ketika pulau Kalimantan ditinggal sisian dan sebagainya, pastilah ada sesuatu yang mendarat daging pulau Kalimantan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Oleh siapapun. Lah, laki-laki ini diberi wewenang sing luar biasa dibanding wanita. Demikian sebaliknya. Demikian sebaliknya. Saya letakkan saat ini. Lek wonten jari lanang niku luwih utama sekarang wadon. Niku wonten bener, wonten bener. Sing jelas ya ora bener. Karena Allah niku dalam sesuatu pasti sifatnya sifatnya apa? Kalau tanggal jenengan. Orang laki-laki itu kalau sudah satu kali membuai bisa membuai yang lain betul. Wong napa sesuatu yang lanang, napa sifat jantan, sakit betul. Sakit. Buai terus pindah buai yang lain. Niku kelebihan dia laki. Nah perempuan setelah dibuai kira-kira bisa dibuai lagi betul. Betul sakit. Makanya perempuan sifatnya monogami, laki-laki poligami. Tapi menurut saya unik, tidak semua laki-laki sing dereng diparingi istri itu mesti jenenge lemah dalam segalanya boten. Dan bukan berarti yang sudah diberi suami atau istri itu dipersek boten. Karena semuanya sudah diatur Allah begitu. Terus ketentuan agama yang tidak hanya bisa jenenge direkam dengan hanya satu istri. Makanya berkait kan Nabi. Lah sifatnya wong lanang, watake wong lanang itu sewu watake wong lanang itu niku benten kali watake tiasa setri. Lek tiasa setri biasa lek ditinggal ing jalan itu. Niku setiane luwih gede timbang wong lanang. Tapi wong lanang mun saya lek ditinggal wong wadon niki biasae napa jenenge karena perwatakan yang monogam, napa jenenge poligami tadi pasti akan mencari yang lain. Itu pun menurut saya enggak semata-mata karena kebutuhan seks saja, karena butuh pendamping, karena butuh yang mengingatkan dan lain sebagainya. Makanya jauh-jauh hari itu saya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Quran bahwasanya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah. Maknai khalifah itu berikut. Maknai khalifah itu sing bakal mengantarkan tujuan pada yang dituju. Khalifah maknai sesuatu yang bakal mengantarkan tujuan pada yang dituju. Kalau kalimat titik-titik wiwinyan kali Gusti Allah ditanggung sing apik kaya manfaati wong akeh keberkahane kanggo ridhone Gusti Allah. Kalau kalimatnya titik-titik sesuatu anak bojo ikut di rumah sing apik kanggo boleh ridhone Gusti Allah. Kados makanya dalam memahami Islam kalau kalian tidak harusnya salah paham yaitu dengan cara mengaji. Nah satu hal lagi sih kalau kalian sering salah kaprah itu urip ini kanggo ibadah ini bener ketoni tapi jebulannya salah. Si bener apa? Urip niku damel no ibadah niku damel urip sing lebih baik. Bukan ibadah damel boten napa? Urip damel ibadah tapi ibadah damel urip sing luwih apik. Soale urip iki boten tentunya kok. Ibadah kula kali banyak kanggo urip sing luwih apik. Sing apik temu dinten akhirat berarti. Lek dunya urusane ora apik berarti ten akhirat boten apik. Padha istilah makan damel apa jenengan makan damel apa? Damel apa? Urip damel makan apa makan damel? Makan damel urip damel makan iku ora kewan. Tapi lek makan damel urip lah iku hakikate padha ibadah. Ibadah iku boten damel urip, tapi napa? Urip iku boten damel ibadah, tapi ibadah damel urip sing lebih baik. Niku enjang
pundut dan kersane Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya kali-kali masalah-masalah yang sering kali ditabrak, dibenturkan pada sesuatu sing koyo-koyo itu kali-kali ndadosaken bingung. Sehingga wong Islam dhewe iki napa jenenge ragu karo Islaman. Contoh masalahnya, masalah waris. Contoh masalah berarti Gusti Allah kok ora adil antara wong lanang karo mbak. Hakim ora adil. Sebetulnya menurut hakim sami. Contoh soal Al-Quran dijelaskan bahwa ketika seorang anak meninggal, maka kedua orang tuanya punya hak yang sama. Walikulli wahidin minhumas sudus. Kurang jelaskan. Dan setiap dari masing-masing orang tua itu dapat bagian 1/6. Itu berarti sama kan? Sami antara bapak dan ibu, kecuali urusan anak ini baru beda. Kenapa beda laki-laki dan perempuan? Alasan itu masya Allah, luwe masuk akal. Timbang kalau kalimatnya hanya berbicara tentang keadilan pembagian. Menurut saya, tiang jalan itu mulai akad nikah itu, sing mengeluarkan mahar sih. Tiang jalan itu wis kalem. Nomor jenenge nomor bagiannya wis kalem. Lek sampun rumah tangga tiang jalan iki kewajiban nopo? Memberi nafkah. Tiang wadon boten. Tiang wadon tidak ada kewajiban memberi nafkah. Ya apa iku wong lanang iki kudu tanggung jawab sampai keberadaan perahu rumah tangga. Segede apapun penghasilan tiba-tiba itu hadiah untuk dia pakai. Dan segede apapun hasil rumah tangga itu untuk kemaslahatan rumah tangga. Makanya wonten beberapa ulama sing jadi boleh beli itu semuanya berikan ke istrimu. Ojo kok pikir, aja kopi. Karena ketika kamu mikir sesuatu itu diberikan mikir. Ketika entong matur jalur mani, tapi yang jadikan pasrah al kabeh tentang wadon di gunung sewu. Di gunung wadon mesti punya pikiran gitu. Aduh eman, lek entongna kabeh eman. Ono rasa eman, ono rasa bahwasanya iki harta ini betul-betul milik kudu tak atur, Tapi coba jenengan nyapa paling itu kok mikir. Kamu seorang mikir penting Tapi lek jenengan pasarkan mereka berpikir dari semene tanggal semene kok dari semene mesti diatur derek daripada tidak mikir. Kalau itu praktek saya sendiri, bilang tahu kalau ini kan begini, saya nggak semene. Jangan mana itu di pikir kalau ternyata kalau buktikan ketika sudah berpikir dia baik. No, anak kayak sebenarnya bingung. Ternyata itu mujarab. Jadi situasi soal ketika kita niat baik untuk menghargai pasangan kita, insya Allah di atas sembarang. Jadi kaitannya dengan nopo itu pembantu karir yang jalan. Terus yang kedua, kenapa wong lanang kudu mengal kedah setiap organisasi, setiap satu hal yang dibikin Allah wujudnya kelompok mesti butuh wonten pemimpin. Pemimpin itu bukan sesuatu yang sempurna, tapi sesuatu yang menjadikan kelompok itu jadi lebih baik secara bersama. Ngomong saya ulang tanggung yang wadon ini kehadiran nopo head itu kinten hormon itu nopo jenis sakit stabil banget. Pada Gusti Allah yang head itu bisa sampai 15 hari dalam satu bulan. Bayangkan seorang pemimpin terus nopo
Ini keganggu goncang dalam pemikiran pasti ini jadi masa terus masa makanya enak-enak itu dari umat itu syukur. Umat juga urusan ibadah disuruh ditanggung dewek urusan Gusti Allah. Lek omongan anjing takon dengan Gusti Allah bojomu ya apa anakmu ya apa. Nanti kalau protes itu nggih apote kados bakaran itu. Lah hakik tiang wadon kali tiang jalan sami. Nggih sami mungkin Gusti Allah. Bahkan besok ketika keluarganya insyaallah mungkin kita kirakan ansal rahmat Gusti Allah dilebarkan sebagai ini Gusti Allah. Tidak untuk pertanyaan dan nyong isu tidak mau lanang oleh tidak jadi dan nyong oleh dodoro no perhatiannya. Itu banyak pertanyaan dan itu sedikit salah paham. Untuk kan mengalami tok mengalami oleh bidodari kalau itu puluh sampai wong mantep kok kamu ceritanya tidak dari atau saja ini menurut saya ada kesalahpahaman dalam memahami kata bidadari dalam Quran disebutkan tentang huruf ain. Huruf ain itu ibaratnya tiang wonten sing bermata sipit, wonten sing bermata belok. Jadi tidak hanya diibaratkan seorang wanita. Itu tiang-tiang orientalisme sehingga hanya mengaitkan itu pada pada pembahasan tentang seksual padahal tak berikan buatan wonten wis sing berbau seks kan sudah buatan wonten. Makanya dalam Quran itu disebut bahwanya walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum ma tad'un. Jadi kulo kali panjenengan ngijen badhe diparingi karo Gusti Allah sesuai dengan kapan kulo kali panjenengan. Sesuai dengan yang jenengan mau, sesuai yang jenengan minta. Jadi orang pikiran Yesus ini kulo banyak ngoten belang wujud surga mawon dalam kitab tafsir ini jelas betul wujud surga wong ora sempat mikir yang lain kecuali hanya memuji Gusti Allah. Ini sintai, ini insya Allah makin next tenang. Dengan dia ketemu pacar ini. Ketika ini sinta pacaran gitu. Itu dengan total seneng banget. Bunga. Semangat sate itu sepenting orang penting, sepenting ngobrol. Tapi ngoten. Iku urusan menung, suatu kemarin ketemu Gusti. Sing kula kali panjenengan idam-idamkan mulai tentunya kok ingin bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin berwajah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau panjenengan wis nyadariku Islam itu sebetulnya mudah. Islam itu mudah ketika kalau kali panjenengan memahami bahwasanya Islam itu di balik perbedaan itu ada kesamaan. Makanya dalam satu masalah saya ini ada pertanyaan misalkan iki wong wis teko burung misalkan. Pertanyaan itu. Ini bisa jadi ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, lurur mengatakan datang. Tapi bisa juga dua-duanya mengatakan belum datang. Ini persepsi pikiran mawon, sudut pandang mawon. Sing mengatakan sudah datang semua karena si A menurut si B ini A si B benar. A menurut si C juga A yang benar. Siji katakan teko barangkali teko niku lewat dengan cara mengendarai mobil, dengan cara mengendarai. Siji orang katakan teko, ya, karena sesuatu itu menurut dia orang bawa mobil orang tak, dan itu sudut pandang sih biasa. Makanya indahnya tuntunan Rasulullah untuk bermusyawarah niku netepi bahwasanya kesempurnaan itu dihadirkan ke Gusti Allah niku merupakan nikmat sing luar biasa hidayah kakang kula kali panjenengan. Tapi bahwasanya menungso ini boten wonten sing sempurna. Makanya apa-apa hikmah tiang-tiang kumpul tiang rumah tangga itu musyawarah. Kata yang terindah niku barangkali pendapatmu lebih karena boten-boten kebenaran sing sifatnya hakiki tentunya boten. Tapi kalau kali panjenengan yang banyak menghasilkan manfaat itu yang terbaik. Karena butuh musyawarah.
sing saged kula aturaken barangkali wonten sing badhe di rembuk monggo. Sedikit pertanyaan Ustaz. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sekedar mengingatkan untuk diri pribadi dan kepada jamaah bahwa dari awal kita semuanya berniat untuk ngaji dan berharap untuk kemanfaatan dan keberkahan untuk orang tua sekaligus untuk generasi kita, anak cucu kita, sehingga sekedar mengingatkan agar kelak di kemudian hari generasi kita, anak cucu kita juga ketika ngaji, kemudian keluarga ngaji, itu nanti ngajinya juga konsentrasi, serius, tidak disambung dengan yang lain, mohon maaf. Maka mari bersama-sama kita mengawali kita ngaji itu tidak disambung dengan yang lain, agar nanti tidak gagal paham. Yang pertama ini sekarang mengingatkan saja. Pertanyaan yang saya ajukan adalah tadi terkait dengan kalimat bahwa ibadah itu untuk lebih baik. Saya sepakat bahwa ibadah adalah hidup untuk lebih baik dari dunia kelak sampai ke akhirat. Mohon penjelasan tentang ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dengan kalimat yang ibadah dalam rangka untuk menuju kehidupan lebih baik dengan ayat yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti apa penjelasannya? Terima kasih. Ini matur. Kalau sampun sedikit menjelaskan bahwasanya kalau kali panjenengan hidup itu bukan untuk ibadah, tapi ibadah itu untuk hidup yang lebih baik. Sebab mengatakan, sing ditanyakan kali Pak Ibu itu wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kadang-kadang kalau panjenengan ketika memahami satu konteks ayat ini kok keliru ini jan contoh saya. Contoh soalnya tiang itu tahajud untung tahajud misalnya, tapi ketika isu dari tiang lain malas-malasan orang duweni rumongso bahwasanya dia punya kewajiban yaitu nanggung nafkahi anak tujuh. Jadi kita melakukan ibadah, tapi dia lupa tanggung jawab dimana sesuatu sing lebih wajib sing dihadirkan Allah Subhanahu wa taala dirupi tanggung jawab dumateng anak cucu. Nah, kalau kan banyak sering melakukan semacam itu, meninggalkan kewajiban demi sesuatu yang koyok-koyoknya itu menghadirkan ridhonya Gusti Allah, tapi menurut mengabaikan kewajiban yang lain. Makanya ibadah itu ciri ibadah, menurut ciri ibadah. Sing kula kali panjenengan manfaati itulah yang terbaik. Ketika kula kali panjenengan ibadah kok makin memberi manfaat pada kula kali panjenengan secara pribadi atau memberi manfaat kepada sekitarnya, itulah ibadah yang baik. Karena ibadah untuk menggapai hidup yang lebih baik. Bukan malah ibadah itu mengekang kula kali panjenengan sehingga koyok-koyok urip niki kanggo ibadah tapi tidak punya tujuan. Kadang Tuhan kan boleh suki, tapi orang belum nyambut. Tuhan kok kenceng, tapi orang usaha, orang ikhtiar. Dan ini sing boten didapati Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah apa yang bergerak walaupun itu sedikit. Ahabul amal ilallah adwamuha wa'il wala. Jadi sesuatu perbuatan sing dimiliki kali Allah SWT itu opo-opo sing dilakoni itu kudu istiqomah walaupun sedikit tidak harus berlebihan tapi dihadirkan sedikit tapi selalu dilakukan terus terus kaitannya dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah sinopo? Ibadah damel menggapai kehidupan yang lebih baik. Ini ku akhirat. Wa
nafsuka matiyatuka farfuk biha, dan dirimu jiwamu adalah kendaraanmu. Kagum nopo kehidupan dan akhirat. Kalau dipetani kendaraan kan Gusti Allah. Dipetani raga sing sempurna kados singkatan. Dipakai nopo paringi meripat di bawah, diparingi tutup, diparingi asto, diparingi samparan. Iki kendaraan kula kali panjenengan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lek kula kali panjenengan mesti dikai kendaraan kok kendaraane ora diku. Berarti iki kula kali termasuk yang sing rugi. Wong sing dinai, sing ora dinai kendaraan bae kok pengin dinai kendaraan, kula kali panjenengan sing dinai kendaraan kok ora dimanfaat. Jadi bakal rugi. Ya kados sekalian barangkali jawaban kula bahwasanya ibadah itu untuk hidup yang lebih baik. Yaitu maslahatul akhirah. Ibadah niku minangka kula kali panjenengan dikai harapan dunya dan iki digarap manfaate kagem napa ditanami sing sae supados kula kali panjenengan panen dan akhirat. Sekecil apapun yang kita tanam asal itu baik pasti manfaati dia kan. Terus kaitannya dengan ini kalau ngaji buat kita koran yang sering bawa jadi makhluk insya Allah itu kadang-kadang kayak busukan toh kayak alasan cek dia menghindar dari sesuatu sih apa sifatnya harus dilakukan. Ini wonten sebagian yang wonten. Tapi kalau kalian panjenengan sebagai tiang muslim tiang mukmin saya kadang yang orang perlu tetap kadang melafalkan insya Allah. Karena semuanya di dunia ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri sudah menyontohkan. Contohnya kan Kanjeng Nabi nalikane ziarah kubur Kanjeng Nabi selalu mengucapkan assalamualaikum ya ahlal diyar. Terus wa inna insyaallah bikum lahat. Nah, itu Kanjeng Nabi matur ngoten. Insyaallah akhir bakal surga kabeh. Insya berarti tidak hari itu mungkin kapan, tapi pasti. Tapi pasti. Kanjeng Nabi selalu menjatuhkan demikian. Betapa indahnya Islam ketika kalau kali panjangnya nyadari bahwasanya sesuatu yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala semua itu digerakkan memang atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ditegur Gusti Allah, wala taqulunna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa insya Allah. Jangan sekali-kali engkau mengucapkan sesuatu bahwasanya ini pasti terjadi, tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap yang kowe panjang mesti maksa pasti ada bukan parah. Pasti bisa bukan parah. Tapi kadang diimbui insya Allah. Maka Kanjeng Nabi nanti tegur, jangan sekali-kali kau katakan sesuatu bahwasanya ini pasti terjadi, tapi semuanya insya Allah. Ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini ngomong kok insya Allah itu gawe nutupi karena ketidaksanggupan yang dia keliru. Kalau kan niat mawon, Gusti Allah ngersakaken bisa nggih. Insyaallah bisa. Gusti Allah kesana orang bisa sekenceng apapun bisa terkait mesti Gusti Allah memberikan sesuatu itu boten pasti hadir tiba-tiba ketika lunga kendaraane macet. Tiba-tiba ketika lunga wonten tanggine setu. Tiba-tiba ketika lunga anake pamriko jaluk disusul dan sebagainya. Boten saged bukan panjenengan bisa memprediksi sesuatu. Bisa memastikan sesuatu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Gusti Allah sendiri itu mengucapkan pada dirinya sendiri insya Allah la tadkhuluna al-masjidil haram insya Allah aminan muhallikin. Gusti Allah terus pasti kalian akan masuk ke Masjidil Haram insya Allah. Insya Allah bukan berarti insya Allah Gusti Allah itu tidak berdaya dengan, tapi Gusti Allah ngajari dulu kali panjenengan ono sing sakala niku
wonten dalam waktu yang lain. Iku Gusti Allah mon ngendikan ngoten kula. Kemarin kula kali panjenengan sing tidak punya daya kecuali menggantungkan semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nggih, atas kata nggih. Monggo kok pilih wonten sing ya mati ibu-ibu monggo. Benar-benar ibu dinten kula panjenengan monggo di tawasul mon dinten tawasul. Iki Ramadan kula kali panjenengan barangkali kula kali panjenengan rumangsani bahwasanya Ramadan dari awal sampai pertengahan kula kali panjenengan nganggep bahwasanya tidak bisa merubah apa-apa. Jadi perilaku ini pancen ini masih diberi perkenan oleh Allah SWT. Kula kali panjenengan punya sisa waktu Ramadan berikutnya. Bahkan nopo diimutkan kali ulama salafus saleh sekalipun Ramadan itu hanya satu hari, maka memungkinkan satu hari itu kau niatkan bisa merubah keburukanmu menjadi tobatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sih walau likur dina iki kula kali panjenengan kali Ramadan ora bener. Tapi kula kali panjenengan mugi-mugi paring keberkahan dengan niat sing saestu-estu bahwasanya satu hari Ramadan itu bisa merubah semuanya. Sehingga nopo yang memungkinkan tidak baik kalau Gusti Allah tidak dosakan baik saja. Karena keburukan tidak akan datang kecuali didatangkan oleh keburukan yang lain. Pasti ya. Itu kali banyak mengajar Gusti Allah mugi akhir Ramadan ini dadosaken umur kula kali panjenengan barangkali sing umur setahun ini juga api hari ini dengan niat yang baik dados saya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terus ijazah umum mohon ikuti kalau untuk subuh maos assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Terus matur sholawat diniatkan untuk semuanya makhluknya Gusti Allah keberkahan. Maca tasbih diniatakan keberkahan dalam seluruh makhluknya Gusti Allah. Terus kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah. Allahumma sholli ala Muhammad la sayyidina sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad adada ma khalaqallah. Tasbih ngoten subhanallah adada ma khalaqallah. Karena pulau kalpanya pun wajib ngoten bahwasanya pulau kalpanya tidak boleh egois terhadap satu kebaikan. Oke lah pulau kalpanya sangat sinten barangkali wong sing berkatakan kali dosa. Tapi ketika niat pulau kalpanya yang baik, bukan merasa pulau ini kan panjenengan sok dengan wong apik, tapi tetap ketas ngoten. Bahwasanya ketika kita dalam kondisi buruk pun kita jangan sampai punya niat membuat orang buruk. Untuk gawe lagi, aku ini preman biasa. Tapi aku ketika bersentuhan sama orang, aku tidak boleh menjadikan orang itu sama dengan diri. Untukku tetap apik, aku basing Maka saya dinobatikan, oleh orang bisa niru kesolehan itu yang soleh. Maka tirulah, nomor jadi tobati ahli maksiat. Tobati ahli maksiat. Mereka bisa niru kesolehan wong sing soleh. Maka tirulah obati wong-wong sing ahli maksiat itu lebih baik karena itu sangat benteng itu kali panjenengan sangat sifat sombong dan sebagainya. Ngoten nggih. Al-Fatihah.
Sallu ala Nabi Muhammad.